Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan Dewan Guru yang mana Alhamdulillah ya sudah mengikuti diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan kelancaran dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali, terutama kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Perkenalkan, nama saya Sumiati Awalia, CGP Angkatan 10, Kabupaten Karawang. Nah, di sini diseminasi budaya positif ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mana terkait dengan tugas kita sebagai guru atau pendidik untuk murid-murid kita semua. Nah, di sini ada susunan acara yang mana adalah pembukaan, kemudian doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan materi, diseminasi budaya positif, kemudian tanya jawab, refleksi, dan juga penutupan. Nah, baik, untuk membuka acara ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut yang kedua yaitu doa. Mari kita semua berdoa menundukkan kepala sejenak agar proses diseminasi ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Dilanjutkan kita sesi berikutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita semuanya bersama-sama mengikuti lagu Indonesia Raya ini. Masih loading ya. Ya, bentar ya Bapak Ibu ini. Ya. Airku jadi pandu ibuku Indonesia bangsaku dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini mohon maaf videonya ya, loadingnya ya, ini ada terkendala mungkin sinyal ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semua memiliki semangat juang untuk mendidik para murid kita semuanya. Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Di sini ada pengantar terlebih dahulu. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa pendidikan secara umum yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran untuk membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya, yaitu pendidikan harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya yang berdasarkan asa, asih, dan juga asuh. Nah, di sini sudah jelas bahwa menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun dan tidak bisa menuntut kepada peserta didik kita atau kepada murid-murid kita, kita tuntun mereka dengan kekuatan kodrat yang ada yang atau yang dimiliki oleh mereka agar mereka mempunyai kecakapan. Baik, dilanjut. Nah, pada sesi ini kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebudayaan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Bentar. Nah, baik, kita lanjutkan yang pertama bahan paradigma belajar. Di sini saya mengambil dari jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Yusuf dan juga kawan-kawan, di mana pendapat mereka yaitu paradigma baru belajar memiliki asumsi bahwa baik itu belajar mengenai muatan atau isi maupun konteks sama-sama diperlukan agar terjadi transfer pembelajaran. Pembelajaran akan sangat dimungkinkan jika ditransfer dari situasi-situasi pembelajaran yang kompleks dan juga kaya. Oleh karenanya, aktivitas pembelajaran ini harus membantu para siswa untuk berpikir secara mendalam mengenai muatan dalam konteks yang relevan lagi realistik. Peran guru pun berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar, sebaliknya siswalah yang harus lebih dominan dan aktif. Jadi sudah jelas untuk perubahan paradigma belajar ini kita khususnya sebagai pendidik harus mampu merubah bagaimana cara kita belajar agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Tentunya kita mengacu kepada kurikulum 2013 yang sekarang, dan juga kita mengacu kepada 6 dimensi profil pelajar Pancasila sebagai pembentukan karakter murid kita. Dan ketika pada proses pembelajaran tentulah perubahan paradigma belajar ini sangat diperlukan karena agar motivasi belajar siswa itu semakin meningkat dan tujuan pembelajaran tentunya akan tercapai. Sehingga diharapkan dalam proses pembelajaran itu guru itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini sudah jelas bahwa siswa itu lebih mendominasi pada proses pembelajaran daripada guru. Yang mana proses pembelajaran berdiferensiasi tentunya bisa secara konten, bisa secara produk atau berdiferensiasi proses. Nah, kemudian dalam perubahan paradigma belajar ini, tentunya kita akan menerapkan disiplin positif pada siswa karena tujuan yang paling utama adalah merubah karakter siswa menjadi lebih baik. Kita lihat di sini apa sih itu yang dimaksud dengan disiplin positif?
Nah, disiplin positif itu adalah program yang dirancang untuk mengajarkan anak menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Ini diambil dari berdasarkan buku positif disiplin oleh Dr. Jen dan kawan-kawan. Dan kemudian disiplin positif juga mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting bagi anak-anak dan orang dewasa termasuk orang tua, guru, dan pendidik lainnya. Disiplin positif itu bukan hanya bisa diterapkan kepada murid saja, tetapi guru, orang tua, atau pendidik yang lainnya itu diharapkan dapat melaksanakan disiplin positif dan bisa memberikan contoh kepada murid atau anak-anak kita atau lingkungan sekitar. Nah, kemudian apa ya tujuan dari disiplin positif? Di sini pendapat dari Tumewu pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa disiplin yang positif ini mendorong anak untuk memilih perilaku baik, hati, dan saling menghormati, bukan karena insentif atau hukuman, tapi karena motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Jadi sudah jelas ya bahwa tujuan untuk pelaksanaan disiplin positif ini itu untuk dapat memberikan karakter, membentuk karakter-karakter yang baik, kemudian juga saling menghormati dengan motivasi dari dalam diri, bukan dari luar atau misalnya dengan adanya hukuman baru melaksanakan disiplin positif atau misalnya dengan cara apa ada penghargaan misalnya baru dapat melaksanakan disiplin positif. Ini kan ini Dilanjut dengan disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh semua orang yang sudah dijelaskan tadi, bukan hanya oleh murid saja, tetapi guru, orang tua, atau staf pendidikan yang lainnya. Di mana nilai-nilai kebajikan ini mencakup prinsip moral dan karakter yang dapat membentuk perilaku positif dan membangun hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Nah, di sini terlihat bahwa nilai-nilai dari kebajikan itu seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kreatif, gotong royong, kemudian dermawan, pekerja keras, kemandirian dan tanggung jawab, rendah hati, suka menolong, percaya diri, hormat dan santun, diplomatis, amanah. Nah, tentunya pada kurikulum 2013 sudah lengkap di mana pembentukan karakter itu berdasarkan profil pelajar Pancasila yaitu 6 dimensi ya yang sudah tadi beberapa ada ya di mana yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang ada ini diharapkan kita sebagai guru itu bisa menuntun, bisa membimbing agar murid kita memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan mengetahui nilai-nilai dari yang tadi sudah dijelaskan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tentunya di sini ada kebutuhan. Karena ketika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka nilai-nilai kebajikan tidak akan bisa dilaksanakan. Kita lihat apa sih yang disebut dengan kebutuhan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berasal dari kata dasar butuh, berarti yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Menurut Abraham Maslow, seorang psikolog dan teoretikus dari Amerika Serikat, beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini teori tersebut dinamakan teori hierarki.
Jadi sudah jelas ya bahwa menurut Abraham Maslow itu kebutuhan itu adalah salah satu motivasi pada diri kita untuk melakukan semua kegiatan. Nah, kemudian kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh manusia? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow ini ada 5. Yang pertama itu adalah fisiologis, yang mana bisa disebut dengan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Di antaranya makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Nah, tentunya ini adalah kebutuhan yang paling mendasar yang kita yang kita harapkan, yang kita harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah rasa aman. Kebutuhan yang kedua itu adalah rasa aman atau bisa disebut dengan kebutuhan penguasaan seperti keamanan, keteraturan, kemudian stabilitas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau kasih sayang. Nah, di sini contohnya afeksi, jadi kebutuhan rasa ingin dicintai ya, kemudian relasi, hubungan yang baik atau dapat diterima oleh kelompok atau individu yang lain, kemudian keluarga dan juga lain-lain. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan bisa disebut dengan kebutuhan kesenangan. Ya, tentunya di sini ketika kita mencapai suatu proses yang kita harapkan atau mendapatkan status ya yang kita impikan, yang kita harapkan, tentunya ini adalah suatu penghargaan dan akan membuat hati kita menjadi senang. Dilanjut yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kebutuhan yang kelima ini adalah salah satu kebutuhan yang dinamakan kebebasan. Ya, kebebasan seperti pengembangan diri, pemenuhan ideologi yang tentunya kita itu eh, ingin mengembangkan diri, ingin secara bebas, ingin beraktualisasi apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Tentunya murid juga sama, membutuhkan kebutuhan aktualisasi diri sehingga kita tidak bisa mengontrol siswa untuk melakukan ini dan itu tanpa mereka menginginkannya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang dipaparkan oleh Maslow, teori Maslow. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dengan kebutuhan manusia itu adalah salah satu motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Karena ketika satu kebutuhan tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan terwujudnya karakter yang positif atau nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi dijelaskan. Nah, di sini tentunya motivasi harus ada motivasi pada manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Apa sih yang disebut dengan motivasi ya? Nah, motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan. Bentar, ini connect. Oh, maaf, ini terpental. Oh, teksnya hilang ya. Oh ya, bentar. Kita sharekin lagi ya. Baik. Oh iya, tadi mungkin sinyal ya, ada terkendala dengan sinyal. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang disebut dengan motivasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang berasal dari bahasa Latin itu mover menurut Arifin Haja Zainal. Dari sini motivasi merupakan sesuatu yang bersumber dari dalam ataupun luar. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa motivasi itu adalah
dorongan dari diri kita yang baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar ketika kita ingin melakukan sesuatu. Nah, dan tentunya motivasi ini berasal dari dalam juga berasal dari luar. Nah, di antaranya ini berasal dari dalam diri ya, yang disebut dengan motivasi intrinsik. Apa sih ya motivasi intrinsik itu? Nah, menurut Sardiman pada tahun 2014 mengemukakan bahwa motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini menurut Sardiman itu bahwa motivasi intrinsik itu memang tidak ada dorongan atau rangsangan dari luar. Jadi, setiap manusia pasti mempunyai motivasi intrinsik di dalam diri untuk melakukan sesuatu tanpa harus kalau misalnya murid itu tanpa harus diberi hukuman dulu, tanpa harus diberi penghargaan dulu. Jadi sudah ada kesadaran pada dirinya untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan ya, terutama pada nilai-nilai kebajikan ya di situ. Nah, kemudian untuk motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dari luar ya, yang mana motivasi intrinsik itu adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Ini pendapat dari Nawawi pada tahun 2001. Jadi di sini ada perbedaannya yang mana intrinsik ini memerlukan dorongan dari luar, ya, dorongan dari keadaan atau situasi, dorongan dari orang-orang terdekat atau dorongan dari orang-orang yang eh, yang mempunyai pengaruh terhadap kita. Nah, itu perbedaannya. Jadi intrinsik itu motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada pada diri kita tanpa ada dorongan dari luar. Kemudian kalau ekstrinsik itu adalah motivasi yang pekerjaan yang kita lakukan itu atas dorongan dari luar. Dilanjut dengan menjelaskan tadi motivasi yang ada. Nah, kita kembali ke kelas ya, karena kita sebagai pendidik tentunya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sehingga ketika sudah muncul motivasi-motivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik yang ada pada murid, bisa melaksanakan keyakinan kelas. Tentunya di sekolah ya, di sekolah dan juga di lingkungan kelas murid kita. Yang pertama, di sini ada tujuan dari pembentukan keyakinan kelas. Dalam melaksanakan keyakinan kelas ini, tujuannya adalah yang pertama, membiasakan perilaku positif. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, di sini akan muncul pembiasaan-pembiasaan perilaku positif ya yang dilakukan oleh murid. Ketika misalnya kita membuat keyakinan kelas bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, maka murid pun akan terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu contohnya. Kemudian menciptakan kelas yang nyaman bagi siswa. Ini tujuan yang kedua. Contohnya, ketika kita membuat keyakinan kelas bahwa eh, seperti tidak boleh ribut ya, oh ya tidak boleh ribut atau misalnya belajar dengan tenang ya, sehingga akan menciptakan kelas yang nyaman bagi siswa karena siswa itu, murid itu sudah meyakini bahwa ketika dengan mereka belajar dengan tidak ribut akan membuat mereka fokus untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Tentu ya, dalam melaksanakan membentuk keyakinan kelas ini, tentunya profil pelajar Pancasila itu akan terwujud karakternya terhadap murid-murid kita.
Nah, di sini ada dokumentasi membuat keyakinan kelas di sekolah yang pernah saya laksanakan. Nah, poin pertama di sini memberikan penjelasan eh, terkait keyakinan kelas. Kemudian yang kedua itu membagikan stick note, ya itu prosesnya. Yang ketiga menempelkan stick note di papan tulis, kemudian menyimpulkan dan membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita mau membuat keyakinan kelas, tentunya kita memberikan penjelasan terlebih dahulu pada siswa tentang keyakinan kelas, kemudian kita fasilitasi mereka dengan membagikan sticknote, bukan hanya sticknote saja, bisa dengan media-media yang lain, tetapi di sini saya menggunakan sticknote agar mudah ya. Nah, di situ di dalam sticknote itu mereka semua menuliskan harapan-harapan mereka ya, peristiwa-peristiwa negatif mereka di dalam sticknote, kemudian menempelkannya di papan tulis. Nah, setelah itu saya baru menyimpulkan dan membuat keyakinan kelas. Mungkin lebih jelasnya bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu di sini video tentang pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan.
Ya, mangga lanjut Bu Ya, Sumi. baik, kita lanjutkan. Tadi adalah salah satu praktek saya untuk membuat keyakinan kelas dan juga di sini ada refleksi murid saya terkait kelas-kelas impian mereka. Kita lanjutkan saja. Di sini biar lebih jelas lagi dan mungkin masih ada yang ini bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas itu apa sih perbedaannya dengan peraturan kelas. Nah, di sini kita lihat ada beberapa peristiwa negatif yang sering kita temui ya, yang sering kita lihat pada murid kita ya. Contohnya di sini eh, ada yang bilang, contoh aja ya di sini, Bu Dodi suka nyimpen bekas jajanannya di bawah meja. Atau misalnya, Bu Lia suka ngejek aku, suka nyebut-nyebut nama orang tuaku. Atau misalnya, Bu Aldi suka nyobek atau coret-coret buku bacaan di bocok baca. Dan juga Bu Adi suka kesiangan. Ini adalah contoh dari beberapa kalimat yang sering dibicarakan oleh murid-murid kita di kelas atau misalnya bukan hanya murid ya, oleh anak-anak kita di rumah juga sama. Nah, di sini ada yang namanya kita itu membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ketika ada kalimat suka nyimpen bekas jajanan di bawah meja, tentunya itu adalah sampah ya. Namanya bekas jajanan itu adalah sampah dan kita buat peraturan, kita membuat kesepakatan kelas kepada murid kita, karena kita juga bertanya, mau kelas impian seperti apa yang mereka harapkan, dan diantaranya adalah mereka menginginkan kelas yang bersih, ya, kelas yang bersih, kelas yang sehat. Nah, kita akan buat peraturan, buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah kesepakatan kelas untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian untuk membentuk keyakinan kelas, tentunya di sini kita memberikan tuntunan arahan bahwa ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu akan membuat kelas kita itu menjadi bersih dan tentunya ketika kita cinta kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, di sini keyakinan kelasnya itu adalah kebersihan sebagian dari iman. Atau misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti inilah. Ketika ada seorang anak muda itu menggunakan helm ya, suka menggunakan helm kalau misalnya kemana-mana ya. Contoh dia mau bepergian jauh menggunakan helm, tentunya dia itu pasti patuh kepada peraturan lalu lintas ya. Itu atas berdasarkan peraturan dia menggunakan helm dan dia juga tahu bahwa menggunakan ini ada apa namanya tujuan-tujuan tertentu. Dan ketika di suatu hari pemuda ini juga menggunakan helm, ya dia mau ke pasar padahal dekat ya, cuman lewat gang saja, tetapi dia menggunakan helm. Ternyata di sini sudah terbentuk keyakinan pada dirinya bahwa menggunakan helm itu bukan hanya sekedar mematuhi peraturan kelas, tetapi dia mempunyai keyakinan perjalanannya. Nah, di sini ada perbedaan ya, di mana dia itu patuh kepada peraturan lalu lintas dan di mana dia mempunyai keyakinan pada dirinya itu aturan kelas, tentunya kita punya keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah
sudah terbentuk per kelas. Ini contoh lagi ada yang kedua ya. Bu Lia ngejek aku, suka nyebut-nyebut nama orang tuaku. Nah, di sini peraturan kelas atau kesepakatannya kelas itu adalah dilarang mengejek teman atau siapapun di sekolah. Kita suka membuat peraturan seperti itu. Dan keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati dan menghargai teman dan warga sekolah lainnya. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian yang ketiga, Bu Aldi suka nyobek dan coret-coret buku bacaan di pojok baca. Berarti peraturan kelasnya atau kesepakatan kelasnya itu jagalah fasilitas kelas dan sekolah. Nah, keyakinan kelasnya apa? Buku adalah jendela dunia dan membaca itu kuncinya. Nah, kemudian di sini ada lagi Bu Adi suka kesiangan. Peraturan kelasnya itu adalah datang dan pulang sesuai jadwal. Keyakinan kelasnya itu rajin, pangkal, pandai. Jadi di sini siswa itu meyakini dengan datangnya tepat waktu, dengan dia rajin, maka bisa membuat dia itu pandai. Yang mungkin sebetulnya keyakinan kelas ini sudah biasa dipajang atau ditempel di dinding kelas atau di sekolah, tetapi kita sebagai guru tentunya harus mengetahui juga proses dari pembuatan keyakinan kelas ini seperti apa dan harus berdampak positif kepada murid-murid kita. Jadi bukan hanya kita itu menggoogle atau browsing ya mencari apa namanya informasi-informasi terkait kata-kata atau kalimat yang positif yang bisa dijalankan di sekolah tetapi tidak mengetahui realnya seperti apa yang ada di kelas kita yang ada di sekolah kita permasalahannya seperti apa. Jadi kita sekarang sudah mengetahui bahwa dengan membuat keyakinan kelas tentunya itu dilihat dari hal-hal yang negatif yang ada di sekolah kita atau di kelas kita, kemudian kita membuat peraturannya dan kita bentuk keyakinan kelas tersebut. Baik, dilanjut. Nah, di sini dengan dengan tadi mengetahui dan juga bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kita lanjut ke teori kontrol yang mana di sini menurut Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau dan harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Kita sebagai murid atau sebagai orang tua tentunya ini sudah sering mendengar tentang kontrol ya, tentang kontrol bagaimana cara membentuk murid, membentuk karakter anak kita dengan apa yang kita harapkan pelaksanaannya itu kita sudah tahu harus begini nah, harus begitu nah. Nah, di sini tidak boleh istilahnya apa ya memaksa, tidak boleh memaksa murid, memaksa anak kita untuk melakukan hal-hal yang memang tidak disukai oleh mereka. Kita tidak bisa mengontrol ya murid ataupun anak kita, tetapi kita hanya memberikan apa namanya motivasi saja, memberikan tuntunan saja, ya baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, kemudian yang kedua ada penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid itu bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Nah, di sini untuk penguatan positif itu sebetulnya kita itu selalu ya pasti ya kita itu selalu membujuk ya nah tidak boleh begitu memberikan nasihat-nasihat kamu itu harus begini harus begitu kan ya. Nah sebetulnya kalau kita memberikan bujukan atau nasihat yang terlalu dalam itu anak akan ketergantungan kepada kita sehingga ketika mereka mau melakukan sesuatu itu sesuatu tentunya hal yang positif misalnya mereka itu harus mendengarkan nasihat kita dulu ketika tidak ada nasihat dari kita mereka akan mengerjakan hal yang negatif lagi sebetulnya untuk penguatan positif ini nah di sini ada miskonsepsi ya kita sebagai guru maupun sebagai orang tua tentunya
istilahnya tidak terlalu menasehatinya itu tidak terlalu dalam sehingga eh, ujungnya itu akan membuat suatu peraturan yang bisa mengkekang eh, peserta didik kita atau murid kita. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat dampak berikan itu diri. Maka harus membangun ya, tentunya dengan kalimat-kalimat yang dapat diterima oleh murid kita atau nah itu. Kemudian yang keempat, menentukan pilihan adalah hak betulnya. Kita orang untuk memaksa bahwa semua manusia itu memiliki pilihannya masing-masing. Mau itu murid kita, mau itu anak kita, mau itu orang lain ya. Di situ mereka kita semua mempunyai hak-hak manusia, mempunyai hak yang sama dan tidak bisa dipaksakan. Contoh misalnya ketika kita mau mengontrol murid kita agar dia itu bisa matematik, hal dia itu lebih suka, ini bertolak belakang. Nah, tetapi kita sebagai guru itu terus ya, istilahnya kalau bahasa kita mau menggecek gitu ya, sampai dia itu bisa. Nah, di situ adalah miskonsepsi yang salah. Kita berikan hak dapat menerima atau tidaknya itu adalah hak kebebasan dari sudah berada pada posisi kelima. Yang pertama adalah seorang penghukum. Di sini biasanya penghukum itu selalu menggunakan fisik atau verbal ya, dengan dengan pukulan kali misalnya di sini patuhi aturan saya atau awas ya, kan biasanya begitu ya. Kontrol penghukum biasanya awas ya nih, sama misalnya sama ibu sudah dibilangin nanti kamu jangan begini lagi, kalau misalnya begini atau begitu lihat ya nanti nilai kamu, atau misalnya besok kamu dan sebagainya. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah di sini
pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut. Ini berbeda ya dengan yang posisi penghukum. Tadi kalau untuk yang posisi penghukum biasanya nadanya itu tinggi ya. Jadi nada tinggi ya, marah-marah seperti itu, dan biasanya dampaknya itu negatif ya, berdampak negatif, dan ini murid itu mungkin ketika kita posisi penghukum itu murid itu akan membenci kita. Ya, murid akan membenci kita, murid akan dendam, murid akan dendam. Karena apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka tidak sukai. Kemudian pembuat rasa bersalah di sini juga menggunakan kalau di sini menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain itu merasa bersalah atau rendah diri. Nah, ini berbeda dengan penghukum. Nah, mereka mungkin mengatakan hal seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Nah, pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Nah, pembuat rasa bersalah ini membuat anak-anak itu oh ya, saya salah. Ya, mereka itu merasa saya ini tidak berharga. Saya sudah membuat kecewa orang lain. Saya sudah membuat kecewa guru. Nah, padahal di sini guru itu kan guru itu tidak menghukum ya dengan cara yang seperti tadi dengan suara tinggi dan sebagainya. Cuman bilang kamu ini sudah mengecewakan ibu, sudah berapa kali ibu bilang begini. Nah, ya itu akan timbul. Jadi timbul pada murid itu perasaan merasa bersalah, sehingga tentu dampaknya ini juga negatif, sehingga siswa itu tidak percaya diri dan merasa dirinya itu tidak berharga. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol. Yang ketiga itu ada teman. Kita eh, dalam posisi menjadi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Nah, di sini kita itu sangat dekat dengan guru ya, dengan sangat dekat dengan murid tentunya ketika bertemu kita bagaimana ya kadang-kadang suka jotos ya apa bukan jotos tangan ya, salam saking-saking menjadi teman itu ya, saking akrabnya begitu ya. Eh, Perlakuannya beda ya gitu ya, tidak seperti ke guru tapi seperti ke teman saja. Nah, ini biasanya mereka menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, guru di sini posisinya itu selalu membuat hati anak itu selalu senang. Selalu ada canda tawa, humor-humor lah seperti itu ya. Karena memang tujuannya untuk mencapai pembelajaran yang guru posisi teman ini diharapkan. Namun, di sini ada risiko siswa ini menjadi tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantunya. Nah, di sini ternyata dalam posisi kontrol kita sebagai teman kepada murid kita ini berdampak negatif juga, bahwa kita ini akan membuat murid itu akan tergantung kepada kita ya, karena murid merasa oh ini guru ini adalah teman baik saya, suka membantu, tidak pernah membuat saya kecewa. Tetapi suatu saat ketika kita tidak bisa membantu, maka murid ini akan kecewa ya, ternyata seorang guru ini bukan teman saya. Nah, jadi ada rasa kekecewaan. Ini adalah posisi guru sebagai teman yang berdampak negatif juga. Kita lanjutkan ke yang keempat, posisi kontrol. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau ya, yang mana seorang pemantau itu adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa yang nanti dulu yang siswa untuk referensi di masa depan. Jadi intinya posisi kontrol guru yang keempat ini sebagai pemantau itu mencatat semua perilaku siswa, perilaku murid di sekolahnya. Misalnya
kita mengabsen misalnya ya, kita mengabsen ini alpanya absennya itu sudah misalnya sudah 5. Kemudian kita sebagai guru bilang, jika misalnya alpanya nambah satu lagi, maka minggu depan harus mengerjakan tugas ini, tugas itu, dan itu. Nah, itu adalah pemantau. Dan kemudian besoknya guru juga melihat lagi kehadiran. Ya, dan tentunya ini membuat suatu konsekuensi terhadap murid yang tadi terkena masalah. Nah, di sini posisi pemantau juga sama berdampak negatif kepada murid. Nah, di sini ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya untuk pemantau ini, misalnya mencatat murid itu terlambat, misalnya hari ini terlambat. Ya, sama guru itu di absen ini terlambat. Nanti bilang lagi, besok kalau misalnya terlambat lagi dalam pembelajaran ibu, silahkan pas istirahat nanti mengerjakan tugas yang belum diselesaikan. Dan tentunya ketika pas jam istirahat, ini murid yang lain istirahat dan murid yang ini tidak mengikuti pelajaran, dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru pada posisi pemantau tersebut, dan guru itu harus memantau terus pada jam istirahat tersebut. Nah, itu ya adalah contoh dari posisi kontrol guru pada pemantau ya, posisi pemantau. Dan tetap ya, contoh apa berdampak negatif terhadap murid yang mungkin murid itu merasa, oh saya kalau misalnya nanti terlambat harus mengerjakan ini ya, dan mereka akan merasa kecewa, dan mereka juga akan merasa perasaannya sedih ketika teman yang lain istirahat, saya tidak istirahat. Nah, ini berdampak negatif. Nah, kemudian yang terakhir, posisi kontrol guru yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk kan solusi atas masalah atau perilaku pada murid kita. Nah, di sini sangat signifikan perbedaannya antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau. Nah, dalam ini guru itu membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Pendekatan untuk menjadi mandi Jawa hasilkan pada posisi manajer ini. Tentunya dengan mencari solusi, bukan fokus kepada permasalahan yang mereka buat, tetapi fokus kepada solusi apa yang akan dilaksanakan oleh murid kita ketika murid kita melaksanakan atau melakukan perbuatan perbuatan yang negatif atau sekolah. Um, Mungkin yang dijelaskan bahwa posisi validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih ya segitiga restitusi itu? Nah, di sini adalah sebuah pendekatan disiplin ya yang telah diakui dan diadopsi dalam banyak, baik untuk lebih jelasnya berikut
berikutnya di sini ya. Nah, Resti sukses menciptakan kondisi proses kolaboratif murid untuk Resti itu sih juga merupakan yang mereka memperlakukan orang lain ini pendapat. Jadi pada peserta yang eh, institusi ini dibacakan sebelumnya atau mungkin di sini lebih jelas atau stabilis the identity ya. Di sini ada contoh kalimat pertanyaan, ada juga di sini tak menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika anak itu melakukan kesalahan, itu dianggap suatu kegagalan anak. Tetapi kita sebagai guru bisa mengubahnya dari kesalahan itu menjadi orang yang sukses. Nanti bagaimana prosesnya ya? Dan kemudian yang kedua, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita yakinkan bahwa ketika proses pembelajaran itu pasti ada yang namanya prinsip membuat kesalahan. Jadi jangan takut untuk berbuat salah seperti itu. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika murid kita itu sedang melakukan kesalahan, kita jangan mengkritiknya sehingga murid itu merasa dia itu gagal ya. Jadi dia itu malah muncul identitas gagal. Ketika misalnya ya, misalnya ada murid yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kita itu kritik, kamu itu jorok. Nah, seperti itu ya, kamu itu jorok. Itu adalah suatu kritikan yang membuat identitas kepada anak itu gagal. Nah, kita sebagai murid, ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, membuang sampah ya, tidak pada tempatnya, kita menjadikan dia itu orang yang sukses. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang misalnya ya, di sini nih ada contoh berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini ini bisa dipakai kata-kata ini jadi tidak langsung mengkritik siswa. Bisa anak itu kelihatan ya misalnya membuang sampah sembarangan sama bapak atau ibu guru panggil dia kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, di sini namanya menstabilkan identitas ya. Bilang saja tadi kenapa dipanggil, kemudian ketika dia merasa berbuat salah, apa kesalahannya, kemudian kita berikan kita stabilkan identitas bahwa setiap manusia itu punya kesalahan, ya pasti mempunyai salah ya. Nah, seperti itu. Ini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid,
pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, pada tahapan yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru tentunya ya harus menggeser dari tadi sikap yang gagal menjadi sikap yang sukses, menggeser pemikiran-pemikiran ya dengan melalui stimulus menjadi proaktif sehingga kita itu dapat mengenali murid ya dan tahu kebutuhan murid ini seperti apa dan dapat diperbaikinya bagaimana. Ya, banyak kasus-kasus di sekolah, terutama kan apalagi yang di TK, di MI, ya, di SD, ya, itu suka banyak sekali kasus. Bu, dia itu suka merebut makanan saya, katanya ya, suka memaksa ngambil makan saya atau bekal saya, ya, diambil, dipaksa. Nah, itu adalah kasus. Dan kita tidak boleh langsung menghakimi yang berbuat salah itu. Kita harus bagaimana? Nah, tadi tahapannya ya, yang pertama dan yang kedua tentunya di sini kita lihat kebutuhan apa yang perlu dipenuhi. Ya, yang harus dipenuhi itu kebutuhan apa sih ya? Yang tadi sudah dijelaskan di depan bahwa dalam mewujudkan nilai positif atau karakter positif, nilai-nilai kebajikan itu harus terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kalau menurut Maslow itu kebutuhan eh, makan, misalnya kebutuhan makan, kebutuhan minum, mempertahankan hidupnya, dia tidak terpenuhi maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif seperti yang tadi sudah yang sudah diulas ya, ada siswa, ada murid yang merebut makanan temannya atau bekalnya. Mungkin di situ ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita tanya ya, kenapa melakukan seperti itu ya dan nanti solusinya bagaimana. Nah, dilanjutkan untuk validasi tindakan yang salah ini, tentunya kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita. Contohnya, padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kan kadang-kadang ada yang saling tonjok-tonjok begitu ya. Tinggal bilang saja, ya kepada murid itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ini ya dari ini dan atau misalnya kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita tanyakan alasannya apa, itu juga bisa ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita ini memvalidasi ini tindakan yang salah ini bagaimana gitu ya. Kamu itu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu itu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu adalah contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini ada contoh kalimatnya, tapi sebelumnya tentunya menanyakan keyakinan ini adalah proses yang ketiga menghubungkan nilai-nilai yang murid percaya dan berpindah orang yang dia inginkan dengan memiliki motivasi internal. Kita tanyakan keyakinan kepada murid kita bahwa dia itu meyakini, dia itu memiliki impiannya seperti apa, ingin menjadi murid seperti apa, keyakinan terhadap yang sudah dibentuk di kelas, di sekolah itu seperti apa ya. Nah, bisa di sini ada contohnya, misalnya pertanyaan apa yang kita yakini ya, bisa saling menghargai, saling menghormati ya, itu keyakinannya kan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas yang tadi ya dilihatkan prosesnya itu eh, maka murid itu akan mengetahui nilai apa saja yang sudah disepakati. Kemudian gambaran kelas yang ideal, gambaran kelas yang mereka impikan itu seperti apa. Tinggal ditanya saja. Kemudian ingin menjadi orang seperti apa. Nah, kemudian dan nanti nanyakan solusinya bagaimana. Solusinya itu seperti apa gitu ya. Eh, Nah, di sini mungkin lebih jelasnya itu ada video
pakai penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Mungkin mohon maaf jika suaranya kurang terdengar jelas ya. Nah, baik, itu adalah kasus yang pertama, siswa itu terlambat datang ke sekolah. Jadi, saya melakukan segitiga restitusi dengan berdasarkan tahapan-tahapan yang tadi kita lihat bagaimana refleksi dari murid. Ya, itu refleksi dari murid. Kita lanjutkan kasus yang kedua. Ini siswa tidak mengikuti pelajaran PAI di musola. Maaf, maaf, ini suaranya ya. Dilanjut, ini refleksi muridnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SMPN 1 Teluk Jambe Barat pada kelas 7 ya. Alhamdulillah di sini tip yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab atau misalnya refleksi dan kemudian nanti kita penutupan ya. Nah, baik untuk sesi tanya jawab ini mungkin bisa raise hand dulu ya terlebih dahulu bagi Bapak Ibu guru mungkin yang mau bertanya atau mungkin bisa merefleksikan dari apa yang sudah tadi dijelaskan. Ada? Oh ya, baik karena memang tidak ada yang raise hand. Ya, baik sekali lagi saya eh,
sebagai guru, tentunya Bapak Ibu guru dapat melaksanakan kewajiban kita dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan juga eh, kita berharap bahwa murid-murid kita menjadi murid-murid yang sukses dan mempunyai karakter-karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan dapat mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran yang kita harapkan, dan mendapatkan murid impian seperti apa, sekolah impian yang seperti apa yang kita impikan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum paham, silakan nanti bisa melalui chat WA ya. Jika di sini tidak ada pertanyaan atau yang tidak ada raisan di sini. Saya tutup tentunya kita dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kamalita. Saya pengelola PAUD Nurul Hidayah di daerah Pangkalan. Setelah saya mengikuti Zimit bersama Ibu Sumiati, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Dan saya merasa menjadi salah satu orang yang sangat beruntung. Karena dengan mengikuti Zimit ini, saya dapat memahami bagaimana cara kita menuntun murid-murid kita dimanapun dan di jenjang apapun. Banyak sekali miskonsepsi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan Bu Sumiati tetap terus memberikan ilmu-ilmunya dan mensosialisasikannya walaupun sudah lulus menjadi guru penggerak. Semangat Ibu Sumiati, kami tunggu ilmu-ilmu barunya. Semangat!